Halo, nama saya Nisa Lutfiana akan menjelaskan tentang kependudukan dan ketenagakerjaan. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada macam-macam pengelompokan penduduk. Yang pertama itu berdasarkan aspek biologis, yang kedua berdasarkan aspek sosial, yang ketiga berdasarkan aspek ekonomis, dan yang keempat berdasarkan aspek geografis. Berdasarkan aspek biologis, umur 0 sampai 14 tahun itu dinamakan usia muda atau usia belum produktif. Umur 15 sampai 64 tahun dinamakan usia dewasa atau usia kerja atau usia produktif. Sedangkan umur 65 tahun ke atas itu dinamakan usia tua atau usia tak produktif atau usia jompo. Selanjutnya berdasarkan aspek sosial. Pada aspek ini, tingkat atau jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, penduduk itu dapat dikelompokkan dalam tingkat SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Pengelompokan ini dapat digunakan untuk menentukan besarnya tingkat pendidikan penduduk. Berdasarkan aspek ekonomis, penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh tiap-tiap orang. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain pegawai negeri sipil, TNI, Polri, buruh, pedagang, petani, pengusaha, dan sopir. Berdasarkan aspek geografis, misalnya penduduk digolongkan berdasarkan lokasi tempat tinggal. Tempat tinggal yang sering digunakan dalam komposisi ini adalah tempat tinggal penduduk di desa dan di kota. Ciri khas negara agraris seperti Indonesia ini adalah sebagian besar penduduk tinggal di desa. Penduduk adalah total jumlah penduduk suatu wilayah per total luas lahan. Kepadatan penduduk ini menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap luas lahan dalam suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah atau negara disebabkan oleh geografi. Antara lain, yang pertama ialah pertumbuhan penduduk alami, adalah selisih antara kelahiran dengan kematian. Yang kedua, pertumbuhan penduduk total adalah selisih antara jumlah kelahiran dengan kematian ditambah dengan selisih penduduk migrasi masuk dan migrasi keluar. Selanjutnya, angka kelahiran. Angka kelahiran adalah angka lahir hidup setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Selanjutnya, angka kematian. Angka kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah orang yang meninggal dalam 1 tahun dari setiap 1000 penduduk. Yang terakhir ialah migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk menetap. Ini adalah data dari BPS dengan hasil jumlah penduduk berdasarkan SP 2020 itu sebanyak 270,20 juta jiwa dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Selama 2010 sampai 2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25%.
Selanjutnya, ini adalah data dari BPS tentang penduduk Indonesia menurut pulau, hasil dari SP 2020. 56,10% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selanjutnya, 21,68% terdapat di Pulau Sumatera. 7,36% terdapat di Pulau Sulawesi. 6,15% terdapat di Pulau Kalimantan, 5,54% terdapat di Nusa Tenggara, 3,17% terdapat di Maluku dan Papua. Ini adalah jumlah penduduk hasil sinkronisasi antara hasil SP 2020 dengan data Adminduk. Pada rilis BPS, terdapat 270,20 juta jiwa. Pada rilis Kemendagri, 271,35 juta jiwa. Yang artinya, pada level nasional, jumlah penduduk hasil SP 2020 sudah selaras dengan data Adminduk. Pada tingkat provinsi, perbedaan jumlah penduduk antara hasil SP 2020 dan data Adminduk merupakan gambaran banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan baik untuk keperluan bekerja, sekolah, maupun yang lainnya. Sekarang tentang ketenagakerjaan. Definisi tenaga kerja itu sendiri adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Sedangkan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Selanjutnya, yang digolongkan mencari pekerjaan atau menganggur adalah mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mencari atau mendapatkan pekerjaan. Mereka yang bekerja pada saat pencacahan sedang menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan. Mereka yang dibebas tugaskan dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja yang pertama itu sekolah, untuk mereka yang kegiatannya hanya bersekolah. Yang kedua, mengurus rumah tangga, untuk mereka yang kegiatannya hanya mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah. Yang ketiga, penerima pendapatan, untuk mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan tetapi memperoleh penghasilan. Contohnya pensiun, bunga simpanan, hasil persewaan. Yang keempat, lain-lain, untuk mereka yang hidupnya tergantung pada orang lain karena usia lanjut, lumpuh, dan lain-lain. Ini adalah struktur ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2020. Pada penduduk usia kerja, naik 2,78 juta orang. Angkatan kerja naik 2,36 juta orang. Pengangguran naik 2,60 juta orang. Bukan angkatan kerja naik 0,42 orang dan yang bekerja turun menjadi 0,31 juta orang. Ini adalah dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja yang dianalisis Agustus 2020. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 sebesar 14,28%. 2,56% pengangguran karena COVID, 0,76% bukan angkatan kerja karena COVID, 1,77% sementara tidak bekerja karena COVID, 24,03% bekerja dengan pengurangan jam kerja karena COVID. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat.